Polda Metro Jaya kini telah menangani 6 laporan terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilaporkan sejumlah pihak. 6 laporan ini tercatat di Polda Metro Jaya 2 laporan, 4 lainnya di Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polres Metro Depok. Ke-6 laporan polisi ini dibuat sejumlah pihak untuk melaporkan Dr. T. Fauzia, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar atas dugaan penghasutan, penyebaran fitnah, dan berita bohong. Polda Metro Jaya mempertimbangkan adanya kesamaan kasus sehingga menarik seluruh laporan dari Polres untuk ditangani secara terpusat. Lalu, apakah langkah yang akan ditempuh para terlapor terkait 6 laporan ini? Mengapa kasus ini tak kunjung tuntas? Meski Barreskrim dan UGM telah menyampaikan keaslian ijazah Joko Widodo, ya, pemirsa, Polda Metro Jaya kini tengah menangani 6 laporan terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang kemudian melaporkan nama Roy Suryo, Dr. Tiva, dan juga Rismon Sianipar atas dugaan penghasutan, penyebaran fitnah, dan juga berita bohong. Polda Metro Jaya pun memusatkan penanganan dari ke-6 laporan tersebut. Lalu bagaimana kira-kira respon ataupun sikap para terlapor atas laporan ini? Dan mengapa pula kasus ijazah dari Joko Widodo ini tak kunjung usai, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Andi Aswan, Wakil Ketua dari Jokman. Selamat malam Mas Andi, apa kabar? Selamat malam, sehat ya Mas? Mbak Ken. Terima kasih. Sehat selalu. Selamat malam pemirsa TV One. Kita masih membahas mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Mbak Kurniatri Royani, Koordinator Tim Advokasi Anti Kriminalisasi, Akademisi, dan juga aktivis. Mbak Kurniatri, selamat malam Mbak Ken, selamat malam sehat semua ya, warga negara bangsa ini. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Ada Pak Ito Sumardi, Kabarreskrim Polri 2009 hingga 2011. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak. Oke, baik. Mbak Kurnia, mungkin pertama kita ingin tahu, ini laporannya terus bertambah. Terbaru ada 6 laporan baru yang masuk ke Polda Metro Jaya, melaporkan nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu apa langkah ataupun paling tidak respon saat ini mengenai laporan tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan Mbak Ken tadi ya, sebenarnya tidak ada yang istimewa jika Polda menarik beberapa perkara tersebut karena dianggap similar ya atau sama begitu ke Polda Metro Jaya. Meskipun kalau ditanya kami merasa jauh lebih baik, itu lebih juga menampung semua aspirasi jika ditariknya itu bukan ke Polda tapi ke Barreskrim. Kenapa Mbak? Karena apa? Karena sebenarnya awal permulaan itu kan kami melaporkan Dumas itu di Barreskrim ya kan. Nah jadi kemudian kan tidak pernah dilakukan suatu penyikapan terhadap Dumas tersebut, ditumpuk saja sebagai Dumas. Nah jadi sebenarnya hal itu harusnya dimasukkan ke Barreskrim karena Barreskrim ini ibarat kata tuh kepolisian Republik Indonesia. Jadi bukan polisi Solo, bukan polisi Jakarta, bukan polisi mana begitu. Jadi kalau digabungkan di sana kan bagus gitu ya. Seragam begitu kan udah gitu mungkin dari sisi operasional juga itu memperkecil biaya, Mbak. Nggak perlu di mana-mana begitu. Saya kira seperti itu. Oke, jadi harapannya di Barreskrim harusnya Polri, di Barreskrim. Gitu. Jadi tapi ini kan sudah tengah ditangani di Polda Metro Jaya nih, Mbak Kurnia, tengah bergulir. Lalu bagaimana planningnya, respon atas laporan-laporan yang saat ini telah ditangani oleh Polda Metro Jaya? Ya begini ya, di luar daripada harapan kami harusnya Barreskrim yang mengambil alih ini, tetapi dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kami mengatakan sebenarnya setiap suatu penanganan terhadap pelaporan itu biasa saja Mbak. Dengan catatan bahwa dalam hal ini Polda ataupun Kapolri ya dalam hal ini harus mampu bersikap sebagai pihak yang netral. Ya, harus mampu bersikap sebagai pihak yang memang mengayomi, melindungi ya dan melayani. Tidak hanya satu orang tapi melayani seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau sudah sedemikian adanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Biasa saja setiap ada masalah itu. Biasa saja artinya siap menghadapi setiap proses hukum yang akan dijalani. Ini bahasa yang selalu kami dengarkan. Siapkah menghadapi ini seakan-akan seperti sebuah ancaman. Padahal tidak seperti itu ya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Saya agak melenceng sedikit ya Mbak, agak jauh sedikit saya mengatakan sebenarnya tadi kan Mbak di awal mengatakan selain soal bahwa Polda mengambil alih ini perkara, tapi ada juga soal sampai di mana ini sih, akan sampai kemana ini begitu kan. Ini sebenarnya sangatlah merupakan hal yang sangat simpel jika ditangani
dari pihak Pak Jokowi tidak membuat masalah ini menjadi rumit seperti ini, Oke, begitu kan ya. oke. Dan kami sendiri sebagai orang yang dipertanyakan, ya akan insya Allah menjawab sesuai Oke. dengan apa namanya Oke. kebutuhan begitu. Oke, Mas Andi, diharapkan pihak Pak Jokowi tidak membuat ini menjadi semakin rumit kok. Jadi gimana nih responnya? Siapa yang membuat rumit sebetulnya, Mas Andi? Ya kalau kita bicara siapa yang membuat rumit kan sudah tahu lah siapa yang membuat rumit, siapa yang membuat kegaduhan itu. Oke. Kalau laporan di Polda Metro Jaya kan Pak Jokowi melaporkan di Polda Metro Jaya. Dan teman-teman relawan-relawan juga melaporkan di di Polres masing-masing mereka bertempat tinggal. Untuk dilihatnya sebagai biar fokus karena ini similar ya untuk kasusnya ini Ya. di pool lah ya di Polda Metro Metro Jaya. Jaya. Jadi itu bisa fokus ya penyidik-penyidik Polda Metro Jaya dan saya lihat ini kan sudah berjalan nih. Sudah berkunjung ke SMA 6 ya, berkunjung ke UGM gitu kan. Tinggal lihat proses-proses itu dalam tahap penyelidikan ini mengumpulkan barang-barang bukti tersebut. Yang kami harapkan adalah bahwasanya yuk kita tunggu aja, kita sabar-sabar sampai kapan ini akan masuk ke tahap penyidikan kalau Baik. memang perlu itu tahap penyidikan. Oke. Saya setuju aja, itu semuanya sih biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang something Oke. spesial lah. Memang untuk proses itu. yang harus Itu dihadapi, proses harus bukan dihadapi. siap tidak siap begitu. Harus Betul, begitu, harus siap. betul, harus siap. Oke, baik. Pak Ito, ini kalau kita bicara mengenai penanganan kasusnya, ini di poolnya, dikumpulkannya atau dipusatkannya harusnya di mana sih Pak Ito? Polda Metro Jaya atau di Barreskrim Polri atau seperti apa Pak Ito? Baik Mbak, saya kira mungkin ini adalah event kita untuk bisa memahami ya apa yang menjadi ketentuan di dalam internal Polri. Jadi kita nggak ngarang ya, ini diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009, yaitu penyatuan penanganan kasus Ya. atas laporan polisi yang menyangkut objek yang sama atau pelaku yang sama. Kemudian juga di sini peraturannya secara eksplisit mengatur mekanisme penyatuan penanganan perkara pidana di lingkungan Polri, Mbak. Jadi kalau misalnya ini dilaporkan di beberapa polsek, maka diambil alih oleh Polres. Kalau dilaporkannya di beberapa Polres, seperti tadi kan Jakarta Selatan, kemudian dari pihak Depok, Bekasi ya, itu semua adalah sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 12 tahun 2009 pasal 17 dan pasal 18 ditangani di tingkat Polda. Kalau laporannya ini di dua Polda, maka ini baru ditangani oleh Barreskrim. Itu adalah memang ada aturannya, Mbak ya. Oke. Jadi saya kira mungkin saat ini mengapa ditangani di Polda Metro, setelah dilakukan gelar perkara bersama dengan penyidik masing-masing Polres untuk menyatukan ya persepsi atau menyatukan hal-hal yang tidak menimbulkan satu kesimpulan yang ganda, maka ini diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Kan aturannya demikian, Mbak. Bukan kita mengada-ada ya. Jadi saya kira Barreskrim di sini kembali sebagai fungsi pengawas. Jadi di Barreskrim itu ada namanya fungsi pengawasan penyidik ya, wasidik. Nah, Pak Kapolri kan sudah menyampaikan untuk penanganan kasus ini, maka tentunya akan dilakukan oleh pengawasan internal yang dilakukan oleh teman-teman Polda Metro Jaya, Pak, kembali melakukan penyelidikan ya dari laporan masing-masing yang dilaporkan di beberapa Polres. Kemudian juga saat ini teman-teman dari Polda Metro Jaya sudah kembali melakukan pengecekan ke UGM sebagai institusi atau lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut dan beberapa saksi. Saya kira ini yang dilakukan sudah benar ya, Mbak, sesuai dengan keputusan Kapolri yang nomor 12 tahun 2009. Demikian, Mbak. Oke, Pak Ito, artinya pengumpulan bukti-bukti, mungkin undangan klarifikasi ini juga akan dilakukan di tingkat Polres untuk melakukan proses penyelidikan tadi, walaupun pada akhirnya ini dipusatkan di Polda Metro Jaya. Begitukah, Pak Ito? Tidak, Bu. Tidak, Pak. Jadi ini sekarang sudah Polda Metro Jaya yang main ya. Oke. Karena ini kan sebagaimana saya sampaikan, Perkap Kapolri itu mengatakan kalau objeknya sama, orangnya sama, maka itu dikumpulkan di kesatuan yang lebih atas. Oke. Kalau misalnya dua Polda, maka diambil alih oleh Barreskrim. Jadi saya kira Barreskrim sudah benar karena ada laporannya di Barreskrim, maka yang laporan ke Barreskrim yang saat ini sudah dihentikan penyelidikannya itu juga diatur dalam KUHAP ya. Jadi saya kira itu diserahkan kepada Polda Metro Jaya sebagai dasar untuk menangani laporan polisi terhadap pihak-pihak yang melaporkan Pak Jokowi. Karena tanpa ada hasil penyelidikan ya di Barreskrim, itu Barreskrim hasil penyelidikan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana, Mbak.
Jadi tidak bisa di sana dilakukan penyidikan yaitu terhadap Pak Jokowi yang melakukan pemalsuan ijazah. Oleh karena itu nanti jangan lupa bahwa polisi hanya penyidik, Mbak. Setelah itu kan akan diserahkan kepada penuntut umum. Kalau penuntut umum menganggap bahwa hasil penyidikan polisi ini bisa dilanjutkan dengan penuntutan, maka tugas polisi sudah selesai. Kita tinggal tunggu mainnya nanti, digelarnya bersama secara terbuka adalah di proses pengadilan. Demikian, Oke. Mbak. Baik Pak Ito. Nah Mbak Kurnia ternyata kemudian ada aturannya. Tapi bicara mengenai kasus ijazah Pak Jokowi ini seperti diorkestrasi begitu. Bagaimana kemudian Mbak Kurnia dan juga pihaknya melihat hal ini dan juga termasuk tanggapan dari klien Mbak Kurnia kita juga ingin tahu tapi ditahan dulu ya Mbak ya. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa.